Allah yang menciptakan baik dan buruk. Ya. Maka untuk Anda tidak terjerumus ke dalam keburukan, dekatilah pohonnya. Ya. Betul. Pohon itu, karena satu pohon ini bercabang dua, satu cabang manis, satu cabang pahit ya. Ya. Dan dua-duanya diciptakan oleh Allah. Ya. Kita kan suka gampang, udah terima takdir Allah yang baik dan yang buruk. Toh semuanya berasal dari Allah. Terus? Allah memerintahkan, ketika seseorang hamba ada dalam posisi batangnya, maka dengan sendirinya dia tahu mana dahan yang berbuah manis, mana dahan. Tidak mungkin dong dia berbelok kepada yang pahit. 25 ilmu kurang lebih yang didapatkan oleh seseorang yang menyelesaikan kholwatnya. Kalau setelah dia itu kholwat, tapi tidak satupun dari 25 ilmu ini tidak didapatkan, lebih baik dia ngaji lagi, lebih baik dia belajar lagi, lebih baik dia kerja di pasar. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak Palura Reman sebelah. Ini saya duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi. Nawina ta'alu ta'alimun wa intifad dzakara wa tadhkiran li fadata wal istifadah amma ba'du. Nah, ini Kiai, kita sampai pada bab yang ke-26. Ini sebenarnya ada ketinggalan sebenarnya mah. 26 meta yang ke-26 itu yang an-nahyu bin nahyi an kasfil burqi anil wajh. Itu merupakan ungkapan dari kholwat atau uzlah. Nah, diringkas saja ya di yang ke-203 nih, halaman 203. Yang ke-26. Di mana iya itu belum ini nih. Belum tersingkap. Ya, belum ada bayangan. Ya, siap. Jadi la takshifil burqu awal qina'a an wajhika hatta takhruja minal khalq wa tuwallihim zahra qalbika fi jami'il ahwal wa yazula hawaka. Ya, Memakan anak-anak. ya tenanawan, lumayan baik ya. Nah, orang ya hayang. Jadi yang kemarin tuh yang ke-26 ya, larangan untuk membuka penutup wajah. Itu oleh syarihnya itu merupakan ungkapan dari uzlah. Artinya kita jangan sampai terburu-buru keluar dari uzlah kita, keluar dari kholwat kita, kecuali setelah kita sudah hati kita sudah tidak condong, tidak bergantung lagi kepada makhluk, kepada nafsu, dan kepada iradah yang ada dalam diri kita. Nah, nanti ketika kita sudah keluar dari kecintaan kepada makhluk, hawa nafsu, dan iradah, maka ada beberapa bonus yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Yang pertama, itu ada 4 itu. Pertama, banyak pengikut, ya kan? Fahina idzin in kana fil qadar maji'ul khalqi wa tawaturuhum ilaika wa tatabu'uhum, itu 206 kayaknya. Itu satu pertama, banyak pengikut. Terus yang kedua, zaujatun hasna, istri yang wahai. Ketiga, waladun soleh, dzurriyyatan thayyibah. 4, maji'ud dunya wa iqbaluha. Itu ada 4. Dan itu ternyata ketika ditelusuri, ini merupakan proses perjalanan rohaninya Tuan Syekh.
Jadi yang beliau dapatkan pertama itu ya setelah beliau keluar dari 3 hal tadi, banyak pengikut. Oke. Yang ini pertanyaan. Halwat. Definisi halwat itu dia menyepi secara totalitas atau mengamalkan sesuatu tapi dia berharap sesuatu. Nah, apa maksud ungkapan daripada Anwar Kusyah, bro. Enggak. Jadi definisi khalwat yang asli itu bagaimana? Siap. Jadi khalwat itu artinya kan menyepi. Ada uzlah, ada khalwah. Kalau uzlah itu meskipun dia berada di tempat yang ramai, tapi dia berdiam diri di satu tempat yang sepi. Ya misalnya kalau di perumahan penduduk misalnya ya, tempat uzlah kita itu ya di loteng gitu. Udah lah, kita langsung aja pada konteks. Saya dari Warung Gunung Cibuah ke sini. Uzlah. Bukan. Uzlah? Bukan, karena ini masih ada interaksi dengan makhluk. Jadi kalau uzlah itu memutuskan interaksi dengan makhluk. Putus aja udah. Putus. Nah, sementara untuk khalwah itu adalah satu upaya dari seorang murid untuk mencapai tingkatan yang lebih atas, lebih tinggi. Dan itu harus memang melalui isyarah dari Allah Ta'ala kepada guru. Jadi gurunya mendapatkan isyarah dari Allah Ta'ala, kemudian memberitahukan kepada muridnya bahwa kamu diperintahkan untuk khalwah selama sekian hari, sekian bulan, sekian waktu lah. Nah setelah itu, karena memang petunjuk dari Allah dilaksanakan dan sesuai dengan tufoksinya, nah nanti dari khalwah ini pasti ada buah. Jadi kalau khalwah lebih spesifik daripada uzlah. Betul. Dia putus interaksi dengan siapapun. Ya. Menyendiri total. Betul. Totalitas. Lalu amalan pada saat. Amalan tergantung gurunya. Nah cuman kalau kita berkiblat kepada apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Syaroni, ada 25 ilmu kurang lebih yang didapatkan oleh seseorang yang menyelesaikan khalwatnya. Kalau setelah dia itu khalwat, tapi tidak satu pun dari 25 ilmu ini tidak didapatkan, lebih baik dia ngaji lagi, lebih baik dia belajar lagi, lebih baik dia kerja di pasar. Artinya pembekalannya harus ditambahi lagi, pembekalan rohani. Bagaimana kalau khalwat ada tujuan-tujuan duniawi, bukan khalwat, teman? Bukan. Misalkan saya mau khalwat nih, dalam artian ada tujuan-tujuan kehidupan Ya. yang ingin dicapai. Nggak boleh lah. Bukan khalwat ya? Bukan. Makanya ini ada beberapa syaratnya nih, secara umum aja ya, kayak ya. Ini di halaman 212. Kita apa, Bro? Anwar Kutsiyah. Bukan saya pernah dikasih. Pernah. Ayo coba sini. Dikasih ciri kayak Ya. nama si tukar kena. Encan kan. Ini di halaman 212. Ma yajibu 'alal murid alladhi yadkhulul khalwah. Hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh seorang murid 212. Nanti 212 terus sableng.
212. Ya, lanjut. Ma yajibu 'alal murid alladhi yadkhulul khalwah. 212. Ya. 1. Min syartil murid idza kana yadhkurullaha ta'ala fi khalwatin wa dhahara lahu syai'un min as-suwar an yadhkura dzalika li syaikhihi. La siyama in qala ana Allah la ilaha illa ana au subhani au nahwi dzalik. Oke. Pertama memang harus laporan ya, segala sesuatu yang dia dapatkan ketika khalwat maka harus dilaporkan pada guru untuk katakanlah menguji kebenaran atau tidaknya. 2. Alla yu'allik himmatahu bihusuli karamatin wala yastanidu fi khalwatin abadan ila jidal. Oke. Jangan sampai tujuan utamanya itu adalah untuk mendapatkan karomah. Tuh. 2. 3. An yathbut idza taradafat alaihi al-khawatirur radiyah. Dia harus memiliki ketetapan ketika datang lintasan-lintasan yang buruk. 4. An yu'awid nafsahu qillatal kalam wa qillatal aql qabla dukhulih liyuhibbal uzlah wa yukil kalamahu wa yukthir saharuhu. 4. Dia harus membiasakan dirinya untuk mengurangi pembicaraan, mengurangi makan, mengurangi tidur, mengurangi omongan. Nah, yang kelima, an yukhlisan niyah fi dukhulihil khalwah bi idzni syekh. Mengikhlaskan niat Pak Kiai. Di situ aja udah gugur itu tadi. Banyaklah ini mas syarat-syaratnya ya. Nanti kita kaji ulang ini. Nah, artinya hal ini juga harus menjadi apa ya, bekal buat kita dan buat saudara kita yang butuhkan terkait tentang makna atau tujuan dari khalwat itu sendiri. Tuh. Makanya kan kalau di halaman 215 Yai 215-nya langsung waqad ajma'u yang tamaratul khalwah adalah ala sihhatil fath. Waqad ajma'u ala anna husulaha min alamati sihhatil fath. Kan? Ada khamsatun wa ishruna min anwa'il kasyf. Ada 25 warna-warni atau macam-macamnya kasyaf yang didapatkan seseorang ketika khalwah. Waqad ajma'u ala anna husulaha min alamati sihhatil fath. Dan para ulama aulia sepakat bahwa didapatkannya 25 kasyaf ini itu merupakan sebagian dari tanda-tanda sahnya futuh seseorang setelah khalwat. Dan sebaliknya wa anna malam tahsul lahu, ketika 25 kasyaf ini tidak didapatkan oleh dirinya, fastighaluhu bil ilm, dia menyibukkan diri dengan ilmu, wal kasab, usaha, was sana'i, sama usaha, wal hiraf, itu afdal min dukhulil khalwah. Nah, jadi ya ibaratnya kita jangan bangga dulu setelah khalwat, mentang-mentang kita udah khalwat gitu ya. Saya mau udah khalwah, kamu mau belum? Jangan bangga dulu. Kenapa? Khalwah yang sudah kita laksanakan itu memenuhi kriteria atau enggak? Gitu kan? Banyak ini. Bingung. Gitu kayaknya. Nah, sehingga ketika dia selesai dari khalwat ini dan memang futuh itu didapatkan setelah dia khalwah, ya maka dia lanjut akan meniti kepada jenjang yang lebih tinggi. Gitu. Wa yuqalu liman iqtala madza hasala laka minal kusyufati wal ulum fa in ra'aynahu kashafna bihadhihi al-khamsah wal 20 kashfan saddaqnahu wa illa a'radna an. Maka dikatakan bagi seseorang yang sepi berkhalwah, liman ikhtala yang berkhalwah, kamu dapat apa itu dari mukasyafat atau ilmu-ilmu? Nah, fa in ra'aynahu kashafna bihadil khamsa wal 20 kashfan sadaqna.
maka dilihat dulu. Kalau dia bisa ra'ainahu kasyafana, bukan kasyafna ya. Ra'ainahu kasyafana bihadzal khamsa wal 20 kasyfan sadaqnahu. Kalau memang dia itu bisa mengkasyaf kita dengan 25 macam kasyaf ini, maka sadaqnahu, kita benarkan itu khalwahnya. Wa illa, memang kalau nggak ada 25 kasyaf, hiji ge eueuh, satu ge nggak ada, a'radna anhu, udah kita berpaling dari orang itu. Nggak ada manfaatnya lah gitu ibaratnya. Gitu, oke. Ya, sehingga ya apa namanya ya, kalau sekilas bisa disimpulkan bahwasannya khalwat itu sebenarnya ya ujian untuk meniti menuju kepada kondisi kerohanian yang lebih baik, yang lebih bagus, lebih tinggi. Iya, betul. Betul. Adapun warid ataupun aurat yang dibacanya ada sesuai dengan perintah guru. Kalau timbul dari keinginan sendiri, itu nafsu. Makanya kan harus laporan tuh. Apa dia naik ke sana kemari, jalan-jalan kemana gitu ruhnya misalnya ya, ya harus ceritakan ke guru untuk diketahui benar atau tidaknya itu. Kan kalau guru kan tahu kan kondisi kerohanian atau kebenaran atau tidaknya dari apa yang dialami oleh muridnya ketika dalam keadaan khalwah. Muqatan kayak. Jauh. Ya berarti ada 4 fungsi tadi ya. Katakanlah buah lah. 4 buah yang biasa Allah Ta'ala berikan kepada seseorang yang sudah mengeluarkan cinta makhluk, cinta hawa nafsu, cinta irodah dari dirinya. Ada 4. Ya memang terkadang gak semuanya terkumpul dalam satu. Ya setidaknya salah satu ini ada. Tadi dia banyak murid, dia memiliki istri yang cantik-cantik. Kemudian istrinya itu tidak hanya cantik, tapi dia sudah tidak terbebani dengan adanya istri ini. Karena dia sudah tercukupi si istri ini. Sudah tercukupi. Dan dia tidak memikirkan sedikit pun. Dan itulah yang dialami oleh Syaikhul Qadir Al-Jilani, meskipun beliau memiliki 4 orang istri, tetapi beliau tidak pernah dituntut oleh istrinya untuk ini itu. Karena mereka sudah terpenuhi semuanya. Jadi istri-istrinya ditundukkan untuk beliau, keluarga-keluarganya pun ditundukkan untuk beliau. Gitu. Dan memang kebetulan istri-istrinya Tuan Syekh itu dari golongan yang kelas eksekutif. Gitu. Nah terus setelahnya kan memang beliau memiliki banyak keturunan, 49 putra putri ya, 27 laki-laki, 22 perempuan, dan terakhir itu memang maji'ud dunya wa iqbaluha la tadur, datangnya dunia, ya kan, kekayaan, limpahnya kekayaan itu nggak ngefek bagi diri Tuan Syekh. Jadi secara katakanlah ini merupakan autobiografi dari Tuan Syekh sendiri yang menceritakan pengalaman spiritual beliau, kerohanian beliau. Ataupun kalaupun dia serba glamor, itu tidak ngefek. Nggak ngefek. Kerohanian. Udah kosong ini kan. Karena udah hatinya udah kosong. Betul. Terus, jadi itu untuk burqah itu maksudnya di situ ya? Burqah itu khalwah. Jadi jangan sampai kita ini meninggalkan khalwat kecuali kita sudah hati kita sudah kosong dari semua itu. Ya artinya kita jangan terburu-buru untuk meninggalkan khalwah. Bisa diartikan sebagai khalwah yang memang pada hakikatnya, dan juga bisa diartikan majaz. Ya kan kalau khalwah itu kan seseorang yang fokus dengan zikir pendekatan diri ke Allah Ta'ala. Ya dalam arti dia masih rajin untuk berzikir, ya kan? Rajin untuk beribadah, ya kan? Yang tujuannya adalah agar hatinya kosong dari makhluk.
Ketika masih belum kosong, atau udah gitu terus. Gitu. Iya, betul. Dan di sini juga dibahas sih, seseorang itu tidak boleh meninggalkan majelis zikirnya, kecuali dia sudah fana dari makhluk. Ada juga di Anwarul Qudsiyah juga disampaikan demikian. Artinya, selagi hatinya itu masih belum kosong dari makhluk, dia mah tetap membutuhkan zikir. Sampai kosong. Iya. Kan kalau sudah kosong kan beda lagi kan. Dia sudah cinta, sudah fana lah kondisi kerohaniannya itu. Kalau dirinya sudah fana kerohaniannya, ya otomatis setiap waktu, setiap detik udah nggak butuh zikir lagi, karena hakikatnya dia sudah berzikir, dia selalu berzikir. Itu. Siapa baru ya? Bab yang ke-27, qala radhiyallahu ta'ala anhu, nur sabi wal ishrun fi thamratil khairi wasyarr. Dua buah kebaikan dan keburukan. Wa qala radhiyallahu anhu ij'alil khaira wasyarra thamratain. Jadikanlah kebaikan dan keburukan itu adalah dua buah. Min husnaini, dari dua tangkai. Min syajaratin wahidah, dari satu pohon. Ahadul husnaini, satu tangkai itu yusmiru hulwan, berbuah manis. Wal akharu murran, yang lain itu berbuah pahit. Sehingga patrukil bilad, tinggalkanlah kamu tanah air, wal aqalim wa nawahil ard alladhi yuhmalu ilaiha hadhihi thamratun ma'khudatu min hadhihi syajarah. Tinggalkanlah. Utruk bisa berarti tinggalkan, bisa arti biarkan ya kayak. Atau kata biarkan, kita ambil arti biarkanlah. Daerah-daerah atau tinggalkanlah juga bisa, tempat-tempat yang buah ini dibawa ke sana. Wa ab'id minha wa min ahliha, dan jauhkanlah dirimu dari pohon itu dan dari penduduknya. Jadi yang dijauhi itu buahnya ya. Tapi kalau pohonnya dekatilah. Buahnya jauhi tapi dekati pohonnya. Karena kan kalau buah, ketika buah itu sudah dipanen, otomatis kan nanti dijual, bakalan kemana-mana. Kalau kita kejar ini buah ke pasar, ya paling stok habis, selesai kan. Tapi kalau yang kita deketi itu adalah pohonnya, pohon kan selalu berbuah, nggak habis-habis tuh kiai. Gitu. Wakrub minas syajarah, ya kan? Makanya dekatilah pohonnya. Wakun sa'isaha wa khadimaha alqaim indaha, dan jadilah engkau itu orang yang mengurusi, merawat pohon itu, dan jadilah engkau khodam yang bertempat di sisi pohon tersebut. Nah, nanti akan ada tuh ilustrasi ini maksudnya apa sih? Nah, kita simak aja tuh terus. Wa arifil husnain, kamu harus kenal dua dahan itu apa aja. Wa thamratain, dua buah itu apa aja. Wal janibain, dua sisi. Fakun ila janibil husnil musmiri hulwan, beradalah kamu di sisi tangkai atau dahan yang buahnya itu manis. Nah, kalau sudah seperti itu, fahina idin yakunu ghidha'uka wa qutuka minha. Kalau kamu sudah berada pada sisi dahan yang berbuah manis, maka makananmu itu akan ada di sana. Nah, jangan sampai wajtanib anta taqaddam ila janibil ghusn, jauhilah engkau untuk maju kepada sisi dahan yang lain. Karena kalau engkau mengarah kepada dahan yang lain yang pahit, tadi buahnya pahit, maka engkau itu akan makan dari buah yang pahit, sehingga kepahitan buah itu akan meracunimu. Nah, oke, titik. Fa'indumta ala hadha,
kalau kamu itu sudah berada pada posisi ini, artinya kita sudah berada pada dahan atau di sisi dahan yang berbuah manis, maka nanti kita akan dalam keadaan santai, fida'atin, dalam keadaan santai, tenang, wa amnin, aman, wa salamatin, selamat minal afat, dari semua penyakit. Kenapa? Idil afatu wa anwa'ul balaya innama tatawalladu min tilkas samroh. Ya karena penyakit dan semua ujian, semua cobaan itu terlahir dari buah yang pahit itu. Nah terus faidah rohib ta'ni syajarah, kamu nggak seneng ini dengan buah, dengan pohonnya, kita ngejauhi pohonnya. Wahim tafil afaq, dan kita justru lari kemana-mana tadi, malah kita bukan nyari pohonnya, malah nyari buahnya, ya kan? Wa qaddima baina yadayka min tilkas tamrataini wa hiya mukhtalitatun ghairu mutamayyizatil halwi minal mur. Nah, kemudian ada seseorang yang menyodorkan dua buah dari buah pohon ini dan nggak tahu nih yang pahit mana, yang manis mana. Kemudian fatanawalta minha, kita ngambil salah satu dari dua buah itu. Nah, farubbama waqa'at yaduka alal murrah. Bisa jadi tangan kita itu mengambil buah yang pahit. Fa'adnaitaha min fika, setelah diambil, didekatkan ke mulut. Fa'akalta minha juz'an, makan sedikit. Wa madaqtahu, dikunyah, maka fasaratil mararatu ila a'ma kila hawatika, maka rasa pahit itu akan mengalir sampai ujung tenggorokan. Wabatini halkik, dan bagian dalam dari tenggorokan. Wadimagik, bahkan sampai ke otak. Wakhoyashimik, bahkan sampai lubang hidung. Fa'amilat fika, dia akan menjalar dalam tubuhmu. Wasarat fi urukika, sampai ke otot-otot. Wajza'i jasadika, bagian-bagian jasadmu. Fahalak tabiha, maka hancur kita. Walafadzukal baqi min fika, dan sisanya itu dibuang dari mulutmu. Wa ghuslu Wa ghuslu atharihi la yadfa'u anka ma qad sara fi jasadik. Sementara sisa-sisa dari buah yang pahit itu, dengan meskipun dicuci, dibasuh, itu tidak bisa menolak racun atau rasa pahit yang sudah menjalar di tubuh, di jasadmu. Oke, itu satu kemungkinan pertama, ya kan? Kemungkinan kedua, wa in akalta ibtida'an minas thamratil hulwah. Kalau kita langsung mengambil satu buah yang kebetulan buahnya ini adalah manis, wasurirta, dan kita merasa senang di situ, fala yakfi kadzalika, hal itu masih belum cukup. Kenapa? Ya pengen nambah lagi, Kiai. Makan coklat enak rasanya nih, pengen nambah lagi, gitu kan? Fala yakfi kadzalika, fala budda laka an tatanawala ghairaha tsaniyan. Harus ngambil lagi. Fala ta'man an takuna tsaniyatu minal murrah. Maka kamu tidak akan merasa aman bahwa buah kedua yang akan engkau ambil itu adalah dari buah yang pahit. Fayahillu bika ma qad dzakartuhu laka, maka akan terjadi kepada dirimu apa yang sudah disebutkan tadi. Racunnya merembet kemana-mana. Nah, sehingga fala khaira fil bu'di anis syajarah, tidak ada kebaikan dalam jauh dari pohon. Wal jahli bi samratiha, enggak tahu mana buah dari pohon itu. Wassalamatu fi qurbiha, sementara keselamatan itu ada dalam dekat dengan pohon. Wal qiyamu ma'aha, merawat, mengurus pohon tadi, ma'aha, dalam ma'aha, bersama dengan pohon tadi. Nah, fal khairu wasyarru, nah ini kaitannya ke sini nanti mulai ditafsirkan oleh beliau. Maka kebaikan dan keburukan itu adalah fi'lullahi azza wa jalla
huwa fa'iluha wa mujriha. Kebaikan dan keburukan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Ialah pelakunya dan yang mengalirkannya, menjalankannya. Qala Allah Ta'ala, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu khalaqal jazira wa jazurahu. Allah Ta'ala itu menciptakan tukang jagal dan hewannya, hewan yang dijaga. Fa'amalul ibad khalqullahi ta'ala wa kasbun lahum. Maka perbuatan-perbuatan hamba Allah itu adalah ciptaan Allah dan kasabnya mereka, upayanya mereka. Qala ta'ala udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Subhanah. Ma akramahu, betapa mulianya Allah. Wa ma arhamah, betapa welas asihnya Allah. Adhafal amala ilaihim. Allah menyandarkan amal kepada mereka. Wa annahu mustahaqqud dukhula ilal jannah. Mereka berhak untuk dimasukkan ke dalam surga bi amalihim, dengan amal mereka. Wa huwa bi taufiqihi, sementara amalan mereka itu tetap atas dasar taufik Allah wa rahmatuhu lahum, dan kasih sayang Allah kepada mereka fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Diperkuat dengan hadis la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Seseorang itu tidak akan masuk surga dengan amalnya. Qila lahu wala anta, terus engkau bagaimana Rasulullah? Qala wala ana. Aku pun juga sama. Aku tidak akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Ta'ala illa an yataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali Allah Ta'ala itu menyelimuti diriku dengan rahmatnya. Wa wada'a yadahu ala ra'sihi, dan Rasulullah meletakkan tangannya ke kepala beliau. Marwiyun dzalika fi hadithi Aisyah, dan hadis ini diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa idza kunta, ketika engkau itu ta'ian lillahi azza wa jalla, adalah orang yang taat pada Allah, mumtathilan li amrihi, melaksanakan perintahnya, muntahiyan li nahyihi, menjauhi larangannya, musalliman lahu fi qadarihi, pasrah kepada Allah Ta'ala dalam qadarnya, hamaka an syarrihi, maka Allah Ta'ala akan menyelamatkanmu dari keburukannya. Wa tafaddala alaika bi khairihi, Allah Ta'ala memberikan karunia kepadamu dengan kebaikannya. Wa hamaka anil aswa'i jami'an, dan Allah Ta'ala akan menjagamu dari keburukan-keburukan semuanya. Dunyan wa dinan, dunia dan agama, dunia wa dinan, dunia dan agamanya, atau bisa akhirat juga artinya. Amma dinan, adapun penjagaan Allah dalam agama, faqala ta'ala kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsya innahu min ibadinal mukhlisin. Begitulah, sungguh kami memalingkan darinya keburukan dan kekejian, sungguhnya dia termasuk dari hamba-hambaku yang ikhlas. Wa amma dunyan faqaluhu ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alim. Adapun dunia, ma yaf'alullahu bi'adzabikum, apa yang Allah Ta'ala perbuat dengan mengazab kalian, in syakartum wa amantum, ketika kalian syukur, kalian beriman. Wa kana Allahu syakiran alima, dan Allah Ta'ala adalah zat yang bersyukur, zat yang maha mengetahui. Syakirun mu'minun ma yaf'alul bala'u inda, seorang yang bersyukur, seorang yang bermukmin. Apa sih yang dapat diperbuat oleh bala di sisi orang yang mukmin ini? Sementara wa huwa ilal afiyati aqrabu minal bala, sementara syakir dan mukmin ini itu lebih dekat kepada afiyah daripada bala. Bahkan wa huwa fil mazidi aidan, bahkan dia selalu bertambah-tambah kesehatannya itu. Ya nahu syakir, ya karena dia adalah orang yang syukur. Qala Allah Ta'ala in syakartum la azidannakum. Fa imanuka, maka imanmu ini yudfi'u lahaban nar, dapat memadamkan kobaran neraka, kobaran api di akhirat. Allati hiya uqubatu kulli asin, yang merupakan siksaan bagi setiap orang-orang yang bermaksiat. Fa kaifa la yudfi'u narul balaya fid dunya, maka bagaimana tidak
Bagaimana tidak dapat memadamkan api ujian cobaan di dunia? Ya, Allahumma kecuali illa an yakunal abdu minal majdubin, kecuali hamba itu termasuk dari golongan wali-wali yang majdub, al-mukhtarina lil wilayah, yang memang dipilih untuk menjadi seorang wali wal istifa, fala buddha, maka dia itu harus minal ibtila, harus mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala supaya liyusaffa bihi min khubsil ahwa, supaya dia dijernihkan dari buruknya hawa nafsu, wal maili ila taba, condong kepada tabiat, warrukun ila syahwati nafsi waladzatiha, condong kepada syahwat nafsu dan kelezatannya, wat tuma'ninati ilal khalq, condong merasa tenang pada makhluk dan ridho dengan kedekatan pada makhluk. Wayubtala, maka seorang yang majdub tadi, seorang yang dipilih tadi, dia itu selalu diuji oleh Allah Ta'ala hatta yadzuba jami'u dzalika, sampai lebur itu, leleh semua hal itu. Maka fayatanadzafal qalbu bi khurujil kul, maka hati itu akan menjadi bersih dengan keluarnya segala macam penyakit. Wa yabqa tauhidur rabb, dan yang tersisa adalah mengesahkan Allah. Wa mawaridil ghaib min anwa'il asrari wal ulum wa anwaril qalb, dan datangnya rahasia-rahasia keghaiban, ilmu-ilmu keghaiban, dan cahaya-cahaya hati pun dia dapatkan, karena hati ini adalah li'annahu baitun la yasa'uhu isnan, karena hati itu adalah satu rumah yang tidak dapat mencakup dua hal, yang tidak dapat memuat dua hal, dua perkara. Dalam sebuah ayat, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawbih, Allah Ta'ala tidak menjadikan bagi seorang laki-laki memiliki dua hati dalam perutnya, dalam dirinya. Maka kata innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahli adillah kadzalika ya wa kadzalika yaf'alun. Sesungguhnya para raja ketika masuk ke sebuah desa, maka akan rusak, akan ia hancurkan semuanya, dan orang-orang yang mulia dari penduduk desa itu akan menjadi hina. Wa kadzalika yaf'alu. Fa akhraju, mereka mengeluarkan al-a'izzah, orang-orang yang mulia, anti bil manazil, yang berupa perumahan-perumahan yang mewah, wa na'imil 'aish, kehidupan yang nikmat, kanatil wilayatu alal qalbi. Mana? Fa akhrajul 'aizza anti bi manazil wa na'imil 'aish, juga kok kanatil wilayah. Oke. Id kanatil wilayah alal qalbi. Waalaikumsalam warahmatullah. Ayo kurang tak Kiai. Waalaikumsalam Mama. Ih, Mama. Punten maaf. Sada. Mama. Padam tilu. Mama calik. Mangga calik. Seh. Udah ngasih laporan belum? Udah. Ndin gerak, alhamdulillah. Laporan, saya mau berangkat ke sini. Madid, sambutan para kiai hangat. Din, hangat berangkat. Selanjutnya, Din langsung connect. Kang Erip, nggak tahu nomor teleponnya kan udah, belum, ya udah tulis. Mengilustrasikan kita harus dekat ke pohon, kita harus dekat ke Allah Ta'ala. Terus pada bagian yang batang yang memiliki dahan atau batang yang berbuah manis, itu kan perintah-perintahnya. Berarti kalau yang baik larangannya. Ya. Ya, artinya kita harus berusaha dekat dengan Allah Ta'ala
terus pasrah secara totalitas, dan yang sifatnya aturan-aturan Allah Ta'ala dilaksanakan. Diibaratkan ranting yang memiliki buah yang manis. Terus Dan kita kan nggak perlu cari-cari ibaratnya buah itu di pasar atau di tempat-tempat yang lain. Karena apa? Karena di samping di samping kita itu akan capek, satu. Terus yang kedua, nanti ada dua kemungkinan itu. Ketika kita tidak kenal dengan Allah Ta'ala, makan buah yang manis terus pengen nambah, sementara kemungkinan buah yang kita ambil yang kedua ini adalah buah yang pahit, keracunan, pahit, maut. Siapa? hati jalan. Ya. Gitu kan. Nah, sementara kalau kita itu sudah dekat dengan pohon tersebut, di sisi yang buah manis, jelas kan buahnya pasti yang kita makan itu buah yang manis, artinya semuanya tercukupi. Nggak perlu mikir macem-macem, udahlah rawat pohon, nah pasti ada hasilnya. Ya, kalau diibaratkan, kalau kita mengejar surga atau pengen dijauhkan dari neraka, bisa aja kita ngiclek gitu, tak? Nggak usah itu. Deketin aja. Deketin aja yang punya surga, yang punya neraka. Nerakanya. Nah, betul. Makanya. Oke, lanjut. Fakhrijul A'izzah ini sama sih ilustrasi tentang bahwa kita itu harus mengosongkan diri dari suatu hal yang sifatnya pahit-pahit tadi ya. Fakhrijul A'izzah anti bil manazil wa na'imil aish. Keluarkanlah yang mulia-mulia, ya kan? Anti bil manazil, dari tempat tinggal yang nyaman, mewah, atau kehidupan yang nikmat. Dalam diri kita harus dikeluarkan hal-hal itu. Jangan pengen enak-enak aja gitu. Karena apa? Karena ketika dalam diri kita, dalam hati kita itu ada tadi itu ya, keinginan untuk yang nikmat-nikmat segala macam, ya jadinya kita akan terbuai, tertipu. Yang pada akhirnya santai-santai dan tidak mau melaksanakan apa yang Allah Ta'ala inginkan dari kita. Gitu. Sementara itkanatil wilayah, kalau di naskah lain, alal qalbi lisyaiton wal hawa wan nafs. Sementara kekuasaan atas hati itu dilimpahkan kepada setan, kepada hawa, kepada nafsu. Titik. Jumlah baru, wal jawarihu mutaharriqatun bi amrihim min anwa'il ma'asi wal abatil. Sementara anggota badan. Naskah ini gimana ini naskah ini? Wa na'imil ma'ish kanatil wilayah ala qalbi lisyaitoni wal hawa wan nafs. Nah, jadi apa ini? Pak Akhriju. Di naskah ini ada. Naskahnya ada id, tambahan id. Karena gitu kan. Penguasaan atas hati itu sedang dikuasakan pada setan. Izkanatil wilayah gitu ya. Izkanatil wilayah alal qalbi lisyaiton wal hawa wan nafs wal nafs. Ada tiga ini. Terus wal jawarihu mutaharrikatun bi amrihi min anwa'il ma'asi wal abatil wat tarihat. Sementara anggota badan itu gerak itu oleh perintah tiga hal ini, setan, hawa, dan nafsu, yang berupa kemaksiatan-kemaksiatan, kebatilan-kebatilan, ya kan, dan apa tuh, kesulitan-kesulitan, tipuan-tipuan. Fazalat tilkal wilayah. Nah, ketika sudah dikeluarkan tadi kan akhriju al-aizzata anti bi al-manazil wa na'imil aish, maka zalat tilkal wilayah, maka penguasaan terhadap setan itu sudah dihilangkan dari hati, sehingga fasakanatil jawari, anggota badan itu akan merasa tenang,
Wa faraghat darul mulki allati hiyal qalb, dan singgasana kerajaan yang itu adalah hati, itu akan kosong. Wa tanadzafatis sahatul lati hiya sadr, dan lapangan pun akan bersih. Lapangan itu adalah dada. Nah, fa ammal qalbu fasara maskan lit tauhid wal ma'rifati wal ilm, dan hati itu menjadi tempat tinggalnya tauhid, ma'rifat dan keilmuan. Amma saha, adapun lapangan itu famahalul mawarid wal ajaib minal ghaib. Lapangan itu adalah tempatnya tadi al mawarid, tempat-tempat yang datang, hal-hal kerohanian yang datang, wal ajaib, keajaiban-keajaiban dari ghaib, kegaiban. Semuanya itu didapatkan natijatul balaya wa thamratuha, merupakan buah dari ujian dan cobaan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ma'asyiral anbiya'i asyadun nasi bala'an tumal amsal bal amsal. Kami golongan para nabi itu adalah yang paling parah ujian atau cobaannya. Kemudian yang paling mirip, yang paling mirip. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana a'rafukum billah wa asyaddukum lahu khaufan. Saya paling kenal tentang Allah dari kalian, dan yang paling takut daripada kalian. Sehingga fakullu man qaruba minal maliki istadda khataruhu wa hadaruhu. Setiap orang yang dekat dengan raja, bahayanya itu kan juga sama. Istadda khataruhu. Bahayanya sama, semakin berbahaya juga. Wa hadaruhu, dan kehati-hatiannya juga harus lebih ditekankan. Li'annahu fi marman. Ya, karena dia berada dalam tempat lemparan minal malik, dari raja, layak fa'alaihi tasorifuhu, atau satu momen lah, karena dia di momen raja, momen bagi raja, yang perbuatan-perbuatan raja ini sudah tidak samar lagi bagi dirinya. Gerakan-gerakan raja, perbuatan-perbuatan raja itu sudah tidak sama lagi bagi dirinya. Titik. Fa in qulta bi anal khalifata indallah bi ajma'ihim ka syakhsin wahid la yakhfa alaihi minhum syai'un fa yu fa'idatin li hadzal kalam. Gini, kalau semua makhluk itu di sisi Allah itu seakan-akan seperti satu orang, yang satu orang ini tidak ada kesamaran bagi Allah Ta'ala. Terus ngapain dari awal sampai sekarang itu penjelasannya panjang-panjang, menjelaskan tentang pohon lah, tentang mengeluarkan syahwat-syahwat, mengeluarkan nafsu-nafsu. Faedahnya apa sih? Faqulu laka. Saya jawab, kata Tuan Syekh, lamma alat manzilatu. Ketika manzilah atau derajatnya Allah Ta'ala itu tinggi, wa syarufat rubatuh, mulia martabatnya, maka aduma khotoruhu, bahayanya pun sama. Li'annahu wajaba alaihi syukru ma'aulahu, ya karena wajib bagi seseorang yang dekat ini, man qaruba minal malik, karena dia wajib mensyukuri apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada dirinya. Min jasimi ni'amihi, banyaknya kenikmatan, wa fadlihi, karunianya. Maka fa'adnal iltifat an khidmatihi fa'adna al iltifata, maka dia harus lebih mendekatkan perhatian untuk berkhidmat kepada raja. Wa taksi syukrin wa taksirin, non ya, fa'adnal iltifat ala khidmatihi wa taksiri, ya non ya, kayak sedap ya. Kan ngacak be, kayak berarti fa'adnal iltifati utawi ya, iya, iku at-taksiru fa'adnal iltifati mana tadi ya, fa'adnal iltifati
an khidmatihi taksiruhu fi syukrih. Taksiruhu Enggak pakai waw di sini. itu make. Pantas pakai aja. Ampun. Nah, fadnal iltifat an khidmatihi taksiruhu fi syukrih. Maka paling dekatnya perhatian ya, atau perhatian dari khidmah kepada Allah Ta'ala itu adalah taksiruhu fi syukri. Dia teledor untuk mensyukuri Allah. Wadzalika nuqsanun fi ta'atihi, dan itu merupakan pengurangan dalam ketaatan kepada Allah. Oke. Ketika martabat Allah Ta'ala tinggi, mulia, maka bahayanya pun juga sama. Karena wajaba alaihi syukru ma'aulahu, maka wajib bagi makhluk untuk mensyukuri apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada dirinya yang berupa kenikmatan dan seterusnya. Fa'adnal iltifat, maka paling sedikit ya, fa'adnal iltifati an khidmatihi taksiruhu fi syukri. Maka paling sedikit perhatian dari berkhidmah kepada Allah itu merupakan keteledoran dirinya dalam mensyukuri nikmat Allah, dan itu tentunya nuqsanun fi ta'atih. Artinya ketika berkhidmah kepada Allah Ta'ala itu berkurang, maka syukurnya kita pada Allah juga berkurang. Ketika syukur kita berkurang, otomatis ketaatan kepada Allah Ta'ala itu juga berkurang. Padahal qala Allah Ta'ala ya nisa'un nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal adzabu dhifain. Wahai istri-istri Rasul, barang siapa dari kalian itu yang mendatangi kekejian yang jelas, yang nyata, maka azabnya itu akan dilipat gandakan 2 kali. Qala dzalika lahunna, kenapa Rasulullah itu, Allah Ta'ala itu mengatakan hal ini kepada nisa'un nabi, li tamami ni'matihi alaihinna bittisalihinna bin nabi. Ya karena mereka ini mendapatkan kenikmatan yang sempurna. Ketika mendapatkan kenikmatan yang sempurna, ketika belok kanan, otomatis siksaannya juga sempurna dong. Siksaannya juga berlipat ganda. Nah, bagaimana fa kaifa man kana muwasilan billah wa qurbihi ta'ala uluwan kabiran anit tasbih bi khalqihi laisa kamitsli syai'un wa samiul basir. Bagaimana dengan seseorang yang selalu bermuasalah, berkesinambungan dengan Allah, bersamaan dengan Allah Ta'ala, dan berdekatan dengan Allah Ta'ala, otomatis sama. Semakin mereka dekat, berarti posisi bahayanya itu pun juga sama, rentan. Nah, kemudian kaitannya apa ini dengan Ya, ilustrasinya nih. judul ini? Ada lirnya. Jadi kalau yang saya simpulkan ini begini. Allah yang menciptakan baik dan buruk. Ya. Maka untuk Anda tidak terjerumus ke dalam keburukan, dekatilah pohonnya. Ya. Betul. Karena dua-dua Abah ada. Abah gimana? Ayo. Nah, ya, ya. Dari bawah kita nanam kopi air itu mah. Dia baik. Siap. Terus Kiai. Karena dua pohon itu, karena satu pohon ini bercabang dua, satu cabang manis, satu cabang pahit ya. Ya. Dan dua-duanya diciptakan oleh Allah. Nah. Kita kan suka gampang, udah terima takdir Allah yang baik dan yang buruk. Toh semuanya berasal dari Allah. Terus. Allah memerintahkan,
ketika seseorang hamba ada dalam posisi batangnya, maka dengan sendirinya dia tahu mana dahan yang berbuah manis, mana dahan. Tidak mungkin dong dia berbelok kepada yang pahit. Ya, tidak mungkin. Pasti yang dia deketi adalah Manis. yang manis. Nah, kira-kira itu. Ya, kurang lebihnya ya. Karena ini buah kebaikan dan keburukan. Ya. Kebaikan dan keburukan yang diserupakan dengan buah. Dia udah tahu kalau saya dekat ke sana, Ya. maka rasanya akan menjalar ke tubuh. Otomatis dong, nggak mau. Maka dia tetap stabil di tempat itu. Ya, agar dia bisa menikmati nikmatnya buah yang manis itu. Betul. Kira-kira itulah. Ya, kurang lebihnya Mas. Kurang lebihnya itulah Nah, kesimpulannya. itu kan menyebutkan al-bilad wal aqalim tadi itu ya. Kalau ini tafsirkan tuh. Itu maksudnya adalah khalqullah, makhluk Allah Ta'ala. Dengan bil bilad wal aqalim. Jadi udah enggak, jangan memperdulikan lagi makhluk. Mereka mau bilang apa tah? Ketika kita sudah dalam koridor yang baik, jalan yang baik, udah jaga mah jaga aja, jaga pohon mah jaga pohon aja, jaga buah yang manis mah jaga yang manis aja gitu. Gak usah memperdulikan mereka. Oke. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.